Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mana kitabnya? Sudah dikasihkan kitabnya. Kitabnya banyak, ada 50 kemarin. Ditaruh di anu. Udah di anu kemarin, udah dibagikan gitu. Dibawa pulang. Terus nggak dibawa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Li ridaillahi ta'ala, li hidayatillahi ta'ala, li rahmatillahi ta'ala, li syafa'ati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan muallifin hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Adapun inilah fasol. Sampai kemarin yang mau baca. Arkanul Islami khamsatun. Beberapa rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, wa iqamus sholati. Yang ketiga, wa ita'az zakati. Yang keempat, wa shaumu ramadhana. Yang kelima, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Rukunnya Islam ada berapa? Udah tahu? Udah, kalau sudah tahu ditutup. Arkan itu adalah cagak. Arkan itu adalah tiang penyangga. Jadi cagaknya, tiangnya Islam itu ada 5. Yang pertama, membaca syahadatain. Membaca nopo? Syahadatain. Syahadat 2. Yang pertama syahadat tauhid. Yang kedua syahadat rasul. Yang pertama syahadat tauhid. Yang kedua syahadat rasul. Biar paham jenengan. Syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Kalau syahadat rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beda.
Sahadatain. Sahadatnya ada dua. Sahadatain. Kalau di Sunan Kalijogo dikatakan apa? Disingkat apa? Ada yang tahu? Sahadatain ini kalimo soto. Kalimah sahadat. Terus oleh Kanjeng Sunan Kalijogo dinamai kalimo soto. Kalimat sahadat maksudnya. Sahadatnya ada dua. Yang pertama namanya sahadat tauhid, yang kedua namanya sahadat rasul. Jadi sahadat itu ada dua. Yang pertama sahadat tauhid. Apa sahadat tauhid ini? La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan yang berhak untuk disembah, hanya Allah. La ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah secara hak kecuali Allah. La mahbubah bihaqqin illallah, tidak ada yang patut dicintai dengan hak kecuali Allah. La mawjud illallah, la mawjud bihaqqin illallah, tidak ada yang wujud ini semua dengan hak kecuali Allah. Paham kan? Jadi yang patut kita taati hanya Allah. Allah kemarin Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah kemarin baik atau jahat? Baik. Pengasih atau penyayang? Pengasih dan penyayang. Jadi Allah itu Maha Pengasih dan penyayang. Allah itu menyuruh kebaikan atau menyuruh pada keburukan? Kebaikan. Hati-hati. Berarti jenengan taat pada siapa? Taat pada Allah yang menyuruh pada kebaikan, atau taat pada setan yang menyuruh kepada kejelekan. Hati-hati. Jenengan sudah paham tentang syahadat tauhid. Saya sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi yang dipertuhankan malah kebencian, kedengkian, itu namanya belum bersyahadat. Paham betul? Berarti jenengan sudah punya ilmunya sekarang. Inilah syahadat tauhid. Semua ditujukan kepada Allah. Semua menyatu dengan Allah. Pikiran kita, hati kita, tingkah laku kita, akhlak kita, zikir kita, ibadah kita, semuanya untuk Allah. Ya, paham? Itu namanya syahadat tauhid. Jadi dari Kanjeng Nabi Adam, Ibrahim sampai Kanjeng Nabi Muhammad, itu yang diajarkan adalah tauhid. Makanya besok tatkala kita sedang nazak, tahu nazak? Menggap dulu. Menggap. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah menggap dalam keadaan bertauhid. Kana harus dicatat ini. Kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang pada akhir hayatnya, akhir hidupnya bisa melafalkan la ilaha illallah, dipastikan dakhalal jannah, masuk surga. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah
diberi kekuatan oleh Allah di akhir hidup kita bisa melafalkan syahadat tauhid la ilaha illallah. La ilaha illallah tok jenengan sudah dahalal jannah. Makanya harus yang jenengan ikuti dalam kehidupan sehari-hari adalah Allah. Jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah setan. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Janganlah kita mengikuti langkah-langkahnya setan. Ya, tak boleh jadi prajuritnya setan. Ya, tak boleh jadi anak buahnya setan. Kita diciptakan oleh Allah, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali satu, tugasnya adalah menyembah, taat kepada Allah. Paham? Nah, paham. Baru ini namanya syahadat. Bukan apal syahadat, bukan. Paham syahadat dan harus dilakukan. Hafal, paham, dikerjakan. Itu namanya hafid indallah. Apa? Hafid indallah. Harus dihujamkan betul-betul. Apal anak TK apa? Baca syahadatnya dulu. Wasyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apal maknain dulu. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, gitu gitu. Dan aku bersaksi bahwa kanjeng Nabi Muhammad utusannya Allah. Selesai. Namanya hafal. Kalau sudah dewasa seperti kita, bukan cuma hafal, namun harus paham dan dikerjakan. Jadi mulai dari sekarang berjanji pada diri sendiri untuk tidak taat kepada setan. Gak boleh ada permusuhan, gak boleh ada uring-uringan, gak boleh ada kebencian, gak boleh ada sumpah serapah, gak boleh ada hujat menghujat, fitnah fitnah, ghibah menghibah, gosip menggosip. Kalau sudah bisa dipastikan bahwa kita telah bersyahadat tauhid. Kalau jenengan belum bisa, masih mengikuti langkah-langkahnya setan, berarti syahadat tauhidnya masih belum sah. Paham gitu? Harus kenceng gitu. Udah sepuh-sepuh, masih mau dilembek-lembek nanti, disalib umur. Ya bener ya, kata Gus itu. Tak kala nazak, ini aku lagi nazak ini. Oh bener. Yang aku privat tiap hari, yang aku kerjakan tiap hari, bukan langkah-langkahnya setan. Ternyata dipermudah tatkala nazaknya. Ya, amin. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah, bisa melafalkan la ilaha illallah. Dil. Itu namanya syahadat tauhid. Jadi syahadat ada berapa? Ada dua. Yang pertama syahadat tauhid, yang kedua syahadat rasul. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi syahadat ini kalau di sini diartikan bersaksi. Kalau jenengan nggak bisa bersaksi, cukup yakin bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan hak kecuali Allah. Tidak ada yang patut ditaati kecuali Allah. Tidak ada yang berhak untuk dicintai kecuali Allah. Harus tegas, karena tauhid nggak boleh dicampur-campur. Tauhid minggu harus kenceng, lurus. Wa anna, sebetulnya ini wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi, meyakini bahwa sesungguhnya
Kanjeng Nabi Muhammad itu utusan Allah. Muhammad itu singkatan dari apa? Muhammad singkatan dari apa? Enggak tahu. Enggak tahu. Muhammad enggak tahu. Enggak usah, nanti aja. Biar penasaran. Muhammad itu maknanya orang yang terpuji di bumi dan juga di langit. Kenapa kok terpuji Kanjeng Nabi Muhammad itu? Karena akhlaknya yang mulia. Sabar boten Kanjeng Nabi Muhammad? Sabar. Cerdas boten? Cerdas. Amanah boten? Amanah. Jujur boten? Jujur. Berarti Kanjeng Nabi Muhammad ini memiliki 4 sifat wajib bagi Nabi. Yang pertama siddiq, yang kedua amanah, yang ketiga fatona, yang keempat ini repot, ini nggak tahu sama nabinya, ini belum bersyahadat Rasul, nggak tahu nabinya, cuma tahu namanya, nangis Kanjeng Nabi nanti ya. Kanjeng Nabi mempunyai sifat yang wajib bagi Nabi, ada 4. Yang pertama siddiq, yang kedua amanah, yang ketiga fatona, yang keempat apa? Tabligh, menyampaikan. Siddiq jujur, amanah dapat dipercaya, fatona cerdas, yang keempat tabligh menyampaikan. Paham boten? Kalau derek tak ulangi, maklum mesinnya mesin dua, udah ngos. Sifat yang wajib bagi Nabi ada 4. Yang pertama siddiq, maknanya nopo? Jujur. Yang kedua amanah, maknanya dapat. Yang ketiga fatona, maknanya cerdas. Yang keempat tabligh, maknanya menyampaikan. Paham? Harus dikerjakan. Kalau mau syahadat Rasul harus dikerjakan. Yang pertama harus jujur, nggak boleh bohong. Surga. Amin. Ini budaya surga. Awas. Kalau nggak jujur berarti belum syahadat Rasul. Gak diakui umatnya Rasul. Kalau ingin diakui umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, Rasulullah Muhammad, harus jujur. Yang kedua amanah, dapat dipercaya, jangan jadi pengkhianat. Jadi nggak boleh mengkhianat. Kemarin joblos nopo? Rahasia, nggak boleh mengkhianati. Tonggone udah tak percaya, dijadikan tim sukses, ternyata nggak nyoblos, boten nggak boleh berkhianat. Yang ketiga harus fatona. Nopo fatona? Cerdas. Makanya kita belajar, makanya kita mengaji biar cerdas. Kalau nggak ngaji tetap ya. Tetap ngos. Yang keempat
tabligh, nggak boleh menyimpan, harus disampaikan. Kanjeng Nabi tabligh itu sifatnya kanjeng Nabi. Kita umatnya harus ikut kanjeng Nabi, harus menyampaikan. Apa yang harus disampaikan? Balighu anni walau ayat. Balighu anni walau ayat. Tabligh, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Jadi hasil pengajian ini yang sampean paham dan dilakoni itu bisa disampaikan ke saudara-saudaranya. Tahu orang Islam syahadat itu ada 2 loh. Yang pertama syahadat tauhid, yang kedua syahadat rasul. Maksudnya nopo syahadat tauhid niku? Harus bisa jelaskan. Yang dimaksud dengan syahadat rasul itu nopo? Harus bisa jelaskan. Paham nggih? Harus ikut kanjeng Nabi. Kalau nggak ikut, nggak diakui umatnya kanjeng Nabi. Jadi nggak boleh bohong, harus jujur, nggak boleh berkhianat, harus dapat dipercaya. Nyilih duit 1.000, kapan? Seminggu. Seminggu oke, deal. Karena nggak disapa, nggak ditanyakan, sampai setahun nggak balik itu bukan umatnya kanjeng Nabi. Kalau sudah janji 1 minggu ternyata nggak punya, sampaikan. Maaf nih, 1 minggu masih belum ada, minta tenggang waktu lagi. Sampaikan. Mau dibisui, mau diapain, yang penting sampaikan. Itu namanya syahadat rasul. Paham betul? Bukan apal. Nanti ada tes. Saya bawa 10 amplop. Sudah cerdas, sudah paham, sudah dijamin surga, dapat amplop. Ada isinya lagi ya. Wa iqamus sholati, dan mendirikan sholat yang fardu ada 5. Yang pertama subuh, yang kedua zuhur, yang ketiga asar, yang keempat maghrib, yang kelima isya. Itu namanya sholat fardu. Ada juga sholat sunnah, ada sunnah muakkad, ada sunnah ghairu muakkad. Paham boten? Pokoknya wajib dan sunnah, fardu dan sunnah. Pokoknya selain dari 5 waktu itu sunnah. Ada ba'diyah, ada qobliyah. Salat fardu itu ada berapa rukunnya? Ada rukunnya, ada berapa salat fardu? Ada berapa, Bu? 17. Dibagi menjadi berapa kelompok? 5. Masa dibagi 5? Dibagi berapa? Ayo. Baru nggak nyampe 3 bulan udah hilang. Dibagi 5. Dibagi menjadi 3. Yang pertama? Iya. Hah? Yang pertama? Ini kelompok yang pertama apa? Gimana ini? Kok udah hilang? Ramadannya udah hilang. Maklum ngos. Harus diulang-ulang biar cerdas. Dari 17 itu dibagi di 3.
Yang pertama niat. kok niat lagi? Gimana? Waduh, repot ini ulang bab sholat ini nanti. Ya wis, gak apa-apa 17 dulu lah. Ayo 17, satu. Ayo satu, jangan yang lain diem. Yang satu, ayo ibu, bisa ndak? Enak dibagi 3 dulu ya. Hah? Hah? Dibagi 3 apa? Yang pertama kolbi, yang kedua kauli, yang ketiga fi'li. Lupa atau memang nggak masuk dulu ini pas bab sholatnya. Dibagi 3, rukunnya itu rukun kolbi yang pertama, yaitu niat. Ini harus diulang-ulang terus. Nggak usah ke faslun yang baru ini ya. Bab sholat aja dulu ya. Yang kedua rukun kauli. Apa rukun kauli? Satu, ada berapa rukun kauli? Rukun kauli ada berapa? Hah? Aduh, lali apa? Dicatat gitu, bawa pulpen. Enggak bawa, ini enggak nih. Besok bawa pulpen ya, saya ulang lagi aja ini. Sudah tak sampaikan bawa pulpen. Kena daging kurban. Akhirnya kurban perasaan. Jadi rukunnya sholat itu ada 3. Yang pertama rukun kolbi, yang kedua rukun kauli, yang ketiga rukun fi'li. Suruh sebutkan, lupa kok. Gimana? Rukun kauli apa saja rukun kauli? Takbir. Yang kedua Al-Fatihah. Yang ketiga kok sholawat? Tahiyat. Yang keempat solawat. Yang kelima salam. Repot. Ada berapa? 5. Sudah berapa? 6. Sekarang rukun fi'li. Apa saja rukun fi'li? Berdiri. Kalau mampu. Lemes. Kalau ngulang lagi dikira udah langsung jawab, langsung kasih amplop. Besok rukun Islam nih. Besok rukun iman jenengan dibaca di rumah nih. Dibaca di rumah. Jadi awal bulan depan sudah langsung bisa baca semua nih, dibaca arkanul imani sittatun gitu nih.
Sekarang sudah terlanjur. Besok jangan lupa bawa bolpen, diurat-urat itu kitabnya itu ya, diurat-urat, dikasih sedo, dikasih apa gitu dikasih alis, dikasih lipstick dikasih apa itu bulu mata Syahrini, anti badai, anti topan Terus apa lagi? Habis berdiri ruku. Yang ketiga, tumaknina dalam ruku. Yang keempat, i'tidal, tumaknina dalam i'tidal. Yang keenam, sujud, tumaknina dalam sujud. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud. Yang kedelapan, yang kesembilan, apa? Salam. Salam. Nggih, pun ditutup salam. Aduh lupa. Berarti gak paham kemarin Diulang besok Wa ita'uz zakati, dan mengeluarkan zakat. Zakat itu ada dua. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Mal itu dibagi macam-macam. Ada zakat pertanian, ada zakat harta, ada zakat profesi, ada zakat tijarah perdagangan, ada zakat emas. Yang bagi punya emas senilai 60 juta terus gak dipakai gimana? Digadai, di pegadaian. Kalau dipakai nggak kena, jadi emasnya itu dipakai semua itu 1 kilo, nggak apa-apa, nggak kena zakat. Zakat perak, banyak macam-macamnya zakat. Secara garis besar ada dua, zakat fitrah dan zakat mal. Kalau jenengan zakat mall, dibuang ke mall, beli baju di mall. Mall mana? Mall pasar besar. Shopee ya sekarang Terus wa saumu Ramadana, dan puasa di bulan Ramadan. Puasa ada dua. Yang pertama puasa wajib atau fardu, yang kedua puasa sunnah. Puasa wajib itu ada di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini hadiahnya adalah mahkota takwa. Mahkota takwa yang lulus tatkala menjalani puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dicatat biar gak lupa, karena sifatnya manusia al-insanu mahallul khoto'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Lupa diingetin. Kalau melupakan namanya lupa diri, alias
Lupa diri itu loh, orang yang lupa diri yang jalan itu loh, di jalan-jalan itu loh nggak pakai baju itu lupa namanya. Oh itu stres gitu. Wa hajjul baiti, dan pergi haji ke Baitullah, ke Mekah. Manis tato'a ilahi sabila, barang siapa yang dimampukan oleh Allah terhadap perjalanannya atau pelaksanaannya. Jadi kalau haji ini syaratnya harus 3 hal harus dipersiapkan haji. Yang pertama harus sehat jasmani, yang kedua harus sehat rohani, yang ketiga harus sehat mani. Dia harus sehat sedoyo. Tiga-tiganya harus sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat uangi. Jadi dari mane jadi uangi atau duit atau beruang. Enak beruang lebih besar. Kalau duit kan kecil, kalau beruang besar. Al-hajjul mabruru laisa lahu jazaan illal jannah. Kalau haji mabrur, tidak ada lain balasannya kecuali satu, yaitu masuk surga. Semoga saudara-saudara kita yang sekarang lagi menunaikan ibadah haji, semoga hajinya dikabul oleh Allah, dilancarkan oleh Allah ibadahnya, disehatkan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, tak kala pulang ke Indonesia, pulang ke negaranya masing-masing, diberi titel oleh Allah sebagai haji yang mabrur. Amin. Bagi kita yang belum naik haji, jangan pernah ada kata putus asa. Bagi yang perempuan, jangan pernah ada kata putus asa. Yang penting suaminya dulu dinaikkan. Naik, suaminya naik haji, nanti jenengan naik ke Pak Haji. Kok tertawanya kok belakangan? Karena kalau tidak mampu, belum dimampukan oleh Allah, bagi kaum laki-laki itu naik hajinya itu tak kalah setiap hari Jumat, yaitu menunaikan ibadah sholat Jumat. Al-Jumu'atu hajjul fuqara, al-Jumu'atu hajjul masakin. Hajinya orang yang tidak mampu itu adalah sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu hajinya orang yang belum dimampukan oleh Allah secara dohir, nggak bisa pergi ke Mekah, tapi dapat pahalanya sama, bahkan dijamin kalau kita sungguh-sungguh dijamin haji dapat pahala haji yang mabrur laki-laki. Tinggal yang istri menyupport sang suami. Bang jam 11 ojo pitik tok ae sing dilus-lus, ndango atus ojo wedhus ae sing dilus ndango atus ya. Disupport suaminya, support. Bang ojo parkir tok ae. Jadi tukang parkir, jadi polisi cepet dulu di perempatan itu. Oh, iki wonge teko. Ndi wonge teko ngene. Kalau sudah jam 11 bang atus. Itu nanti sama pahalanya mendapatkan pahala sama seperti haji mabrur. Kalau kita sudah
mendapatkan pahala haji yang mabrur, balasannya tidak ada lain kecuali surga. Surga tahu surga? Sur apa sur itu? Cahaya, raga. Jadi ada cahaya dari batin terpancarkan sampai ke raganya. Kalau jenengan misalkan lihat tetangganya mesam, itu namanya surga. Boleh togel. Boten dapat rezeki nomplo, seneng terpancar ke wajah itu surga. Makanya Kanjeng Nabi itu bersumpah, baiti jannati, rumahku adalah surga. Jadi Kanjeng Nabi itu sumpah, itu namanya sumpah, harus sungguh-sungguh, harus diperjuangkan, harus ada pengorbanan. Jadi Kanjeng Nabi itu bersumpah, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surga. Gitu. Jadi lihat istri itu bagai bidadari. Lihat anak itu adalah permata yang menyejukkan hati. Kalau sebaliknya, lihat istri katanya murid, baru nyampe kesel, pulang dari kerja, pai, teh atau mandi dhisik? Kopi, gula nih, teh dulu. Wah, pertanyaannya satu, balasannya udah habisan. Apalagi pulang nggak bawa uang. Itu bukan baiti jannati, tapi baiti nari, rumah tanggaku nerakaku. Naudzubillah. Baik, yang pertama syahadat itu ada dua. Siapa yang bisa jawab? Yang ibu depan. Sebentar. Syahadataini, syahadat itu dibagi dua. Yang pertama syahadat tauhid, yang kedua syahadat rasul. Apa syahadat tauhid? Ada yang bisa? Sebentar dulu, ini kasihkan ibu. Udah bisa jawab. Ibu nggak boleh jawab lagi. Yang dikatakan syahadat tauhid, ya ibu, belakang pojok. Apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Maknanya apa? Tiada Tuhan. Ada tiga tadi. Apa? Satu, la ilaha illallah. Dua, nggak dicatat ini. Nah, itu nggak tahu. La ilaha illallah, la ma'buda bil haqqi illallah, la mahbuba bil haqqi illallah, la maujuda bil haqqi illallah. Jadi ada tiga. Paham? Belum dapat. Syahadat yang kedua. Ya, oke, harus jawab, ini panjang ini. Ayo, syahadat yang kedua. Gimana? Oke, apa syahadat Muhammad Rasulullah? Satu. Ayo, bapaknya. Satu, bapak. Siddiq. Amanah. Fatona. Tabligh, bapaknya dapet. Jangan hafal-hafalan masih ada lagi, satu lagi.
Udah ada ini. Sholat nggak ada yang lulus ini kalau sholat ini. Zakat. Zakat ada berapa? Ada 2. Zakat apa? Fitrah. Zakat mal. Mal sebutkan 5 saja. 1. Pertanian. Emas. 1 aja emas. Pertanian. Profesi. Perdagangan. Sudah. Ayo. Tinggal 1 apa? Harta. Oh ya dapat ibunya. Puasa Ramadan itu wajib. Ada puasa sunnah. Sebutkan 3 puasa sunnah. Ibu yang belakang. Senin, Kamis, bagus. 2. Yaumul Bid 13, 14, 15. Oke, 3. Rejab, wah luar biasa. Oke. Barakallah. Oke. Haji hukumnya wajib bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu dengan cara sholat Jumat, bapaknya itu dapat. Bapaknya dapat. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.